yang sederhana inilah sebuah resep rahasia kuliner yang dahulu pernah menjadi masakan istimewa masa penjajahan pernah hadir. Nek, dulu gimana sih Nek? Kulit singkong ini sampai bisa dimasak terus dikonsumsi Nek? Iya, itu apa? Dulu kan kurang makanan, nggak ada ikan, nggak ada daging, jadi kulit singkong aja yang dimakan, dimasak. Oh gitu, terus dimasak jadi? Dimasak, dimakan sama nasi jagung, sama gaplek, nasinya kan nggak ada dulu, nggak ada yang jualan beras tuh. Oh gitu. Cuman jagung doang. Kata nenek Eye berarti zaman dulu banget di saat nyari beras susah, ini nih pakai kulit singkong ya. Nah ini jadikan pengganti beras atau pengganti karbohidrat. Jadi ini jadi bahan makanan utama. Tapi setelah ada beras ataupun jagung, ini udah mulai sudah ditinggalkan loh nenek ya, sudah jarang ya. Oh berarti sekarang sama nenek masih sering dikonsumsi, tapi bukan sebagai lauk utama ataupun bahan makanan pokok, tapi sebagai pelengkapnya gitu ya, sayurnya lah ya, gitu ya. Bumbu rempah yang dihaluskan lalu ditumis hingga matang dan harum. Aromanya mulai menggoda indera ciuman saya. Meski kini nenek Eye sudah tak muda lagi, namun ia masih tampak begitu bersemangat. Untuk menambahkan cita rasa kadedemes, nenek Eye menambahkan oncom sebagai pelengkapnya. Terus Nek, kalau misalkan ini kalau dikasih ikan teri gitu enak nggak sih Nek? Ya enak, tapi terinya harus digoreng dulu. Oh gitu bisa juga ya? Ini berarti mau pakai apa aja bisa sebenarnya. Tergantung selera berarti ya. Karena terinya digoreng dulu, udah dicuci tapi digoreng dulu. Iya. Wangi banget Nek. Pasti Belum dimakan. rasanya enak banget ya. Sekarang kita masukin ini Nek ya, kadedemesnya ya. Nah ini nih bahan utama ataupun pemeran utama di masakan kedua kita masukin kadidemes yang udah direbus dan juga sudah direndam. Kalau misalkan kita masukin atau kita masak yang nggak direndam atau direbus Nek, rasanya apa Nek? Oh pahit ya? Kalau ini udah nggak pahit lagi ya? Ini dari teksturnya juga udah kelihatan nih beda. Kalau ini lebih lembut ya, lebih empuk ya. Meski terlihat sederhana, namun kadedemes atau sayur kulit singkong ini merupakan hidangan yang istimewa dan memberi arti betapa berharganya semua masakan kala itu. Di tangan nenek Eye lah, kadedemes tetap lestari hingga saat ini. Ini rasanya enak banget Nek. Kayak enak. Semuanya. Kalau untuk rasa pepes ikan mas buatan nenek Eye ini memang rasanya enak banget nih. Karena memang sebelumnya untuk pembuatannya nenek membuat ikannya memang sudah setengah matang karena ditumis sama bumbu. Setelah itu baru dikukus sama kurang lebih 1 jam. Nah jadi membuat teksturnya itu lebih lembut. Sama ini bumbunya benar-benar ngeresap sampai ke dalam ikan. Pokoknya gurih sama enak deh. Terus kalau untuk menu yang kedua, nah masakan kedua itu ada kadidemes. Ini saya memang baru pertama kali nyicipin. Kalau dari teksturnya sih lembut. Terus ini kalau bumbunya ini semacam seperti dendeng cuma agak-agak lebih basah gitu. Tapi walaupun saya baru pertama kali, saya benar-benar suka banget ya. Jadi kalau untuk makanan pertama dan makanan kedua ini benar-benar perpaduan yang sempurna banget. Yuk kita makan lagi. Nah, belum habis. Sejenak ada rasa bangga yang terbesit saat saya melahap pahis ikan mas dan kadedemes racikan lembut nenek Eye. Bangga karena saya mencicipi masakan asli Indonesia khas Sunda yang legendaris. Masakan untuk keluarga, melestarikan budaya Sunda. Situ Cilencah merupakan sebuah danau buatan di Pangalengan dengan luas mencapai 1.400 hektar dengan latar perbukitan dan pegunungan yang indah. Selain sebagai tempat wisata, Situ Cilencah juga berfungsi sebagai pembangkit listrik dan tenaga air warga sekitar. Dan di tempat inilah saya bertemu Nenek Ningsih. Nenek! Ya, nenek ngapain di sini? Ini nenek lagi ini cari gizi. Oh, nenek yang nyari gizi? Iya. Oh, ini yang nenek gizi? Iya. Emang hidupnya di sini, Nek? Iya, di ini air mau surut ini. Oh, coba nenek lihat, Nek. Ya, boleh.
Wih, ini nggak bisa dibuka berarti ya? Gak bisa. Oh, ini nggak bisa dibuka berarti ya? Yang bisa dibuka ini. Oh gitu, bentuknya seperti ini tapi ya? Iya. Oh gitu. Nah ini nih yang namanya kijing. Kalau kata Nenek Ningsih, dapetin kijing itu di situ, setu atau danau yang air sedang turun seperti ini nih. Wah, seru banget ini ya. Iya. Tapi ini bisa dimasak atau dimakan ya? Bisa dimakan, direbus. Waduh. Ini masih mau cari lagi, Nek? Iya, mau cari lagi. Kijing atau Pils Bryoconcha exilis tergolong jenis hewan moluska yang hidup di dasar perairan. Kijing sangat suka mengendap di dasar sungai yang berpasir dan bersuhu dingin. Memiliki cangkang yang keras dan licin seperti marmer. Bagi masyarakat sekitar, kijing dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan merupakan menu santapan yang lezat dan murah. Beruntung, saya bertemu Nenek Ningsih yang akan berbagi resep rahasia mengolah kijing menjadi santapan istimewa. Ya, ini Nek. Dapetin. Iya. Ini udah cukup belum, Nek? Udah. Ya, berarti itu langsung masak, Nek ya. Nah, yuk. Ada sini, Nek. Ya. Daging kijing mengandung asam lemak tak jenuh dan docosahexaenoic acid atau DHA yang dapat meningkatkan kecerdasan otak. Daging kijing juga mengandung protein hewani yang kaya akan asam amino esensial. Perlu penanganan khusus dalam mengolah hewan avertebrata ini, yaitu melalui beberapa kali perebusan dalam waktu yang cukup lama, agar daging mudah dikeluarkan dari cangkangnya serta menghilangkan lendir yang menempel. Selanjutnya, daging kijing direbus kembali hingga matang. Sambil menunggu daging kijing matang dan empuk, tumis bumbu rempah yang telah dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, jahe, garam, dan yang tidak boleh ketinggalan untuk membuat kijing kuah kuning ini adalah kunyit. Ini ya, kalau setahu saya, kencur itu memang banyak sekali khasiatnya. Antara lain bisa jadi obat menurunkan panas, atau juga obat untuk masuk angin, terus, meredakan batuk. Sama nih yang paling penting, obat untuk anti kanker. Iya. Nah ini berarti bumbunya udah halus, Nek? Udah. Udah ya, berarti sekarang Iya, udah halus, udah. kita ngapain, Nek? Ya, kita namanya bumbunya aja ditumis. Oh, bertumis? Iya. Oh, ini udah matang belum ya? Udah. Udah matang berarti ya? Udah. Berarti kita tuang ya? Iya. Saring atau gimana nih, Nek? Iya, disaring. Saring ya? Iya. Tuh, saya ambil ini saringan, Nek. Iya. Ya, Nek. Oh, udah ada airnya ya? Udah, biar nggak dingin kena, biar nggak panas kena tangan. Oh, berarti langsung biar kena air. Iya. Bentar, Nek. Ini, Nek, maaf, Nek. Iya. Nih, Iya. itu pasti udah empuk dong, Nek. Iya, udah. Udah siap dimakan nih, tinggal ditumis aja, Nek. Iya. Buatnya ini, Nek, ada yang besar, Iya. terus jadi ini ya, jadi kecil ya. Iya. Ya. Tuh. Jadi nggak gede lagi ya. Ini jadi apa itu? Apa, Ikan Nek? kan direbus terus. Iya ya. Jadi pasti teksturnya jadi lebih empuk, Nek, ya. Jadi nggak ada apa lagi, nggak keras lagi ya. Keras lagi, ya. Banyak nih, Nek, pasti puas banget makannya ya. Iya. Aroma bumbu berpadu dengan daging kijing yang lembut membuat saya semakin tidak sabar untuk mencicipi hidangan istimewa ini. Coba lagi, Nek. Iya. Masukin. Seperti kita lihat. Nah, kita masukin nih. Kita masukin nih pemeran utama dalam masakan kita ini, yaitu kijing yang kita masukin. Kalau sirup banyak aja nanti terus. Banyak banget nih, gede-gede lagi kijingnya ya. Sudah nggak sabar nih. Ini mau wangi banget nih, Nek. Pasti enak banget nih. Air asam. Air asam ya? Iya. Air asam. Air Ya? asam Oh ini nih, sedikit. merah Iya, seperti yang saya ambilin ya. Iya. Ini saya pikir ini sirupnya udah diminum. Teh ini Air kasih asam. semua atau gimana? Enggak, jangan semua. Berapa? Sedikit aja. Coba, berapa nih? Nggak tahu, saya takut salah nanti nih. Jadi asam aja saya yang salah ya. Enggak, air asam biar ada rasa Asam, ya. iya. Jadi mungkin lebih segar berarti ya. Asam, iya. Oh gitu. Terus setelah itu, Nek, apa lagi, Nek? Iya, nih tinggal cabai merah. Cabai Aja merah. potong-potong. Ya, biasa mana aja. Potongnya seberapa banyak sih? Saya bantuin potong gimana potongnya, Nek? 5 juga banyak. Potong biasa atau Iya. serong? Potong, kalau serong susah sih. Kijing kuah kuning merupakan resep turun-temurun dari ibu Nenek Ningsih. Meski kini kijing sudah ditemukan,
Namun gizi kuah kuning tetap Nenek Ningsih lestarikan dan tetap menjadi hidangan istimewa bagi masyarakat Pangalengan. Masakan selanjutnya dari Nenek Ningsih yaitu membuat nasi cikur. Nasi cikur merupakan makanan khas Sunda karena cikur adalah bahasa Sunda dari kencur. Sebenarnya sederhana saja. Nasi cikur ini adalah nasi yang dicampur dengan bumbu-bumbu dapur dengan komponen utamanya yaitu cikur atau kencur. Nek, tadi kan setelah kita masak masakan yang pertama nih, Nek. Untuk masakan yang kedua, Nenek akan masak apa nih, Nek? Mau ngajarin saya masak apa nih, Nek? Coba Faris tebak Nenek mau masak apa. Kalau Nenek main tebak-tebakan gini saya bingung nih ya. Saya lihat cuma ada bawang merah, bawang putih, cabai, sama garam, sama terasi misalnya. Saya nggak tahu Nenek mau masak apa di situ. Nenek mau masak nasi cikur. Nasi cikur? Iya. Nasi cikur apa ya? Nggak tahu nih. Nasi cikur apa, Nek? Kencur, nasi kencur. Nasi kencur. Iya. Emang enak, Nek? Enak tuh, belum tahu ya? Belum tahu. Iya, makanya Nenek mau masak. Ini ya, kalau tahu saya, kencur itu memang banyak sekali khasiatnya. Antara lain bisa jadi obat menurunkan panas, atau Iya. juga obat untuk masuk angin, Iya. meredakan batuk. Sama yang paling penting, obat untuk anti kanker. Nek. Iya, satu lagi. Apa tuh, Nenek Nek? cantik begini, awet muda, itu khasiatnya kentur. Oh gitu, tuh nenek yang bilang nenek cantik awet muda ini nih karena pakai kencur. Coba Iya. lihat di muka yang nenek awet muda. Oh jadi itu tuh rahasia nenek kalau mau jadi awet muda, kamu mungkin nih sama berbagai macam khasiat yang sudah saya bilangin tadi. Makanya pakai kencur ya. Pakai kencur, Oh, ya. saya langsung ambil aja lah ya. Iya, boleh. Saya ambilin lah ya. Tanaman jenis temu-temuan ini memiliki nama Zingiberaceae, merupakan tanaman yang mudah tumbuh di daerah dataran pegunungan yang tanahnya gembur. Kencur merupakan salah satu rempah yang dapat dijadikan bumbu berbagai jenis masakan Indonesia. Dan salah satunya nasi cikur buatan Nenek Ningsih ini. Untuk membuat nasi cikur ini cukup mudah dan tidak memerlukan waktu lama untuk membuatnya. Haluskan bawang merah, bawang putih, garam dan sedikit terasi. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah cikurnya dong. Tumis bumbu hingga matang, lalu tuangkan nasi. Aduk hingga bumbu merata. Ini mirip seperti membuat nasi goreng. Keterampilan Nenek Ningsih dalam membuat nasi cikur ini tidak diragukan lagi. Dan inilah nasi cikur yang lezat dan menyehatkan ala Nenek Ningsih. Nek, Apa? enak banget ya. Nih kalau nasi cikur buatan nenek ini memang rasanya kurang lebih sama seperti nasi goreng, tapi nah ini karena ada kencurnya, jadi aroma kencur sama rasa kencur itu lebih berasa nih. Terus kalau kita ini aroma kencurnya benar-benar terasa sama bumbunya ini benar-benar enak banget, komplit nih kalau saya bisa bilang. Nah terus kalau kijinya ini rasanya memang sama seperti kerang, tapi ini nih lebih tebal, lebih berasa lah gitu. Terus lebih empuk juga dagingnya, karena memang juga nenek ini ya sudah direbus selama 1 jam, jadi Iya. nggak keras. Nah, Iya. kalau bumbunya ini benar-benar komplit sama kayak rasa banget. Pokoknya haus pisan. Karena dia Kekayaan kuliner suatu daerah di Nusantara memang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan hanya karena kaya akan cita rasa, namun pula karena kuliner khas daerah selalu menjadi bagian dari identitas sejarah dan budaya daerah tersebut. Nah, bentar.